Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji nama Tuhan. Selamat datang Bapak Ibu dalam ibadah syukur, ibadah pertama kita di GSKI Teofani Seipanas. Ya, semoga tempat ini bisa menjadi tempat kita untuk boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat datang buat Bapak Ibu yang mungkin pertama sekali bergabung dengan GSKI di tempat ini. Ya, harapan kami jika memang belum ada tempat ibadah menetap, boleh bergabung bersama kami di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita akan memulai ibadah kita Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita rendahkan di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Kalau kami ada di tempat ini malam hari ini, semuanya oleh anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, jika Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah di tempat ini. Semuanya guna hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sucikan hati kami ya Bapa. Layakkan kami untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Menaikkan puji-pujian yang indah kepadamu. Mengagungkan namamu yang kudus ya Bapa. Urapi kami setiap pelayan-pelayan Tuhan, bahkan seluruh umatmu yang sudah hadir di tempat ini Bapa. Urapi kami semuanya. Layakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kami Bapa yang rindu akan kebenaran-Mu. Engkau persatukan kami di tempat ini Tuhan, dengan satu tujuan, kami mau belajar lebih lagi akan Engkau. Kami mau bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Hadirlah Engkau di dalam ibadah kami. Hadirlah Engkau di dalam hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan. Hanya Engkau yang kami perlukan.
Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan roh jahat yang mengganggu, kami bersatu hati menolak dan menghancurkannya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan bersama kita katakan, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saya mengundang kita bersama bangkit berdiri. Salam kiri kanannya Bapak Ibu katakan selamat datang di GSKI Theophany Seipanas. Berikan senyum yang terbaik Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Inilah saatnya kita berjumpa, bernyanyi bersama, memuji namanya. Haleluya. Inilah saatnya kita kembali jumpa, bernyanyi bersama, memuji namanya, nama yang mulia. Segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Saatnya kita kembali jumpa, bernyanyi bersama, memuji namanya. Segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Bersoraklah hosana, soraklah hosana, puji haleluya, dan semua yang hidup puji namanya. Percaya kepadanya dengan hati bersuka, semua yang Dia perbuat baik ada. Angkat suaramu, angkatlah suaramu dengan nyanyian baru. Semua umat di sini memuji. Inilah saatnya, haleluya. Saatnya kita kembali jumpa, bernyanyi bersama, memuji namanya, nama yang mulia. Mulia atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa. Bersoraklah hosana, soraklah hosana, puji haleluya, biar semua yang hidup puji namanya. Percaya kepadanya dengan hati bersuka, semua yang Dia berbuat baik adanya. Bersama katakan, angkatlah suaramu dengan nyanyian baru. Semua umat di sini memuji. Bersoraklah haleluya. Hosana, puji haleluya, biar semua yang hidup puji namanya. Percaya kepadanya dengan hati bersuka, semua yang Dia berbuat baik adanya. Angkatlah suaramu dengan
umat di sini, semua umat di sini memuji-Hu. Semua umat di sini memuji-Hu. Haleluya. Syukur, syukur, syukur padamu, Tuhan yang kudus, sebab Engkau baik dan setia padaku. Hari-hariku berlalu indah cerah bersamamu, Yesus, Engkau pemelihara. Syukur, 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 syukur padamu, Tuhan yang kudus, sebab Engkau baik dan setia padaku. Hari-hariku berlalu indah cerah bersamamu, Yesus, Engkau pemeliharaku. Kasih, haleluya. Kasih, kasih sayangmu Tuhan. Damai, damai, damai sejahtera Tuhan menjadi milikku, menjadi milikku sekarang. Teruntak tetap tinggal di hati, setiap hari Kau rindukan. Kapan kita akan berjumpa? Kau janjikan akan kembali lagi, membawaku ke rumah mulia. Syukur, 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 syukur padamu, Tuhan yang kudus, sebab Engkau baik dan setia padaku. Hari-hari, hari-hariku berlalu indah cerah bersamamu, Yesus, Engkau pemelihara. Hari-hariku berlalu, hari-hariku berlalu indah cerah bersamamu, Yesus, Engkau pemelihara. Yesus, Engkau pemeliharaku, Yesus, Engkau pemeliharaku. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan menyembah Tuhan. Kami datang di tempat ini Bapa, duduk diam di dalam hadirat. Kami mohon kepadamu Bapa, Engkau jamah, Engkau sentuh setiap hati kami Bapa. Bagaimanapun keadaan kami saat ini, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau datang kepadamu Bapa, duduk diam dalam hadirat-Mu. Haleluya. Duduk diam hampirimu ya Allah,
nanti hadirat-Mu jamada penuh. Lebih sungguh lagi, mari bersama katakan, duduk diam hampirimu ya Allahku, ku nanti hadirat-Mu jamada penuh hidup. Tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Ini kami Bapa, duduk diam hampirimu ya Allahku, ku nanti hadirat-Mu jamada penuh. Ku duduk diam, ku duduk diam hampirimu ya Allahku, ku nanti hadirat-Mu jamada penuh. Mari kita angkat tangan kita bersama. Tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Kami rindu Engkau Bapa, rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu. Ini kami Bapa, kami membutuhkan Engkau Bapa. Kami mengangkat tangan kami, berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Selalu Kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tangan ku angkat padamu. Haleluya Tuhan. Selalu Kau bersamaku. Haleluya. Mari dengan lembut, mari dengan lembut katakan, tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu Kau bersamaku. Haleluya. Saya mengundang kita bersama bangkit berdiri. Tanganku angkat padamu. Ini kami Bapa, kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Rindu selalu Kau bersamaku.
Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kami puji sembah, tatamu kekal selamanya. Glory, haleluya. Puji hosana di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Puji hosana. Kuduslah Engkau Bapa, tatamu kekal selamanya. Kami menyembah-Mu, kami angkat pujian kepadamu ya Bapa. Glory, puji hosana di tempat yang maha tinggi. Allah diagungkan, Allah ditinggikan, tatamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Glory, haleluya. Kami puji sembah, kami agungkan nama-Mu di tempat maha kudus. Haleluya. Puji hosana. Haleluya. Haleluya. Syukur bagi-Mu ya Bapa, syukur bagi-Mu ya Bapa. Elohim Yahweh, yang kami puji, yang kami sembah di tempat yang maha tinggi. Nama-Mu kekal selamanya. Allah yang maha kuasa, tatamu kekal selamanya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau kami ada di tempat ini Tuhan, bukan karena kuat gagah kami. Satu tujuan kami Tuhan, kami mau di dalam hadirat-Mu. Kami mau belajar akan Engkau Bapa. Pakai dan urapi kami semua Tuhan.
sehingga kami tidak sia-sia datang ke tempat ini Tuhan, tapi sungguh-sungguh memberi diri kami, sungguh-sungguh memberi hati kami kepadamu Bapa. Itulah sebabnya saat ini kami mengangkat tangan kami kepadamu. Kami rendahkan hati. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kepada Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu saja, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami lanjutkan ibadah kami Bapa saat malam hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk taat dan dengar-dengaran kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah jiwa kita datang ke tempat ini dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kita. Buat jiwaku merindukanmu, hanya kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu, hanya kau kehausan. Buat jiwaku jiwaku merindukanmu, hanya kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu, hanya kau kehausan. Tuhanku, air kehidupan. Tuhanku, air kehidupan yang selalu kubutuhkan. Selamanya ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Seperti rusa, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukanmu. Hanya dirimu satu-satunya yang ku ingin.
lebih sungguh-sungguh lagi. Mari kita angkat pujian ini dari Allah. Seperti rusa Jiwaku merindukanmu, hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu, hanya Kau kehausan. Buat jiwaku merindukanmu, hanya Kau yang kurindukan. Buat jiwaku menantikanmu, hanya Kau kehausan. Tuhanku air kehidupan, Tuhanku air kehidupan yang selalu kubutuhkan. Selamanya ku tak dapat hidup tanpa diri. Mari saya mengundang kita bersama bangkit berdiri. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukanmu. Hanya dirimu satu-satunya yang ku ingini di bumi dan di surga. Engkau kehidupan seperti rusa. Pelayan firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak Gembala. merindukan sungai yang berair, Demikianlah jiwaku merindukanmu, hanya dirimu satu-satunya yang ku ingini di bumi dan di surga. Engkau kehidupan. Katakan bersama. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukanmu, hanya dirimu satu-satunya yang ku ingini di bumi dan di surga. Engkau kehidupanku. Bapa, buat hati kami benar-benar bulat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Buat hati kami benar-benar utuh mencintai-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan, kami mau melepaskan segala percintaan dunia. Kami mau melepaskan segala kesenangan-kesenangan dunia. Baharui kami hari demi hari. Kami mau Bapa, ketika kami mau menutup mata,
Hanya Engkau saja yang tersisa, satu-satunya keinginan jiwa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari yang indah ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini ya Tuhan. Semua untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Semua untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati tempat ini Bapa. Menjadi tempat bagi kemuliaan nama-Mu. Menjadi tempat pemulihan bagi jiwa-jiwa. Pemulihan bagi setiap hati yang haus lapar akan Tuhan. Kami mau Bapa, setiap kami Engkau pakai di tempat ini menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami kuduskan tempat ini di dalam nama Yesus. Kami persembahkan tempat ini bagi nama Yesus. Kerajaan-Mu saja Tuhan ditegakkan atas tempat ini. Berkati umat-Mu Bapa, berkati setiap kami. Hari ini kami mau belajar Tuhan. Urapi kami semua. Urapi hamba-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam semua. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Boleh yang batu haji saja menyapa. Salam semua. Boleh lambaikan tangannya batu haji aja. Wah, luar biasa. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Gantian sei panas sekitarnya. Shalom. Boleh lambaikan tangannya. Luar biasa. Boleh, jangan malu-malu. Saya melihat ada wajah-wajah lama, tetapi sahabat-sahabat tercinta. Boleh lambai tangannya. Shalom. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya juga melihat ada jiwa-jiwa baru. Maksudnya baru pertama kali kita melihat. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama. Jika belum ada tempat yang menetap untuk beribadah, kami sangat senang. Tujuan kami satu-satunya kita bersama-sama boleh dituntun masuk ke langit baru, bumi yang baru. Amin. Bertumbuh terus semakin menjadi seperti Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin yang belum pernah melihat atau belum kenal, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Riston Panjaitan, istri Mei Boru Turnip. Nah, kami dipercayakan Tuhan menggembalakan di Batu Haji di tempat ini bersama rekan-rekan tim penggembalaan. Nah, itu saja mungkin singkat perkenalan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, malam yang indah ini, malam di mana kita boleh bersama-sama mengucap syukur karena kita memiliki tempat yang baru beribadah di tempat ini. Ya, puji Tuhan, Batam Center, Sei Panas, Bengkong, Tanjung Piayu boleh terakomodir tempat ibadahnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan kami mengundang lebih lagi. Ya, mari kita ajak teman-teman kita untuk boleh beribadah bersama-sama dalam pengajaran kita yang sering kita sebut suara kebenaran. Suara kebenaran yang terus menyuarakan Injil yang murni. Amin. Menyuarakan kebutuhan yang sejati, yaitu pribadi Yesus itu sendiri. Nah, hari yang indah ini, malam yang indah ini, saya rindu membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema sesuatu hal yang mendesak. Amin. Sesuatu hal yang mendesak. Bapak Ibu, harus kita sadari bahwa kita adalah makhluk kekal. Amin. Kita adalah makhluk kekal. Sekalipun suatu saat kita meninggal, menutup mata, itu hanyalah peristiwa sekejap mata. Itu hanyalah peristiwa
penentuan di mana kehidupan kita kekal selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara kita, mungkin keluarga kita sudah meninggal, sekalipun mereka meninggal, sebenarnya roh mereka, jiwa mereka tidak meninggal. Jadi kita ini benar-benar kekal selama-lamanya. Tinggal kita yang memutuskan kita mau tinggal selama-lamanya bersama Allah Bapa, bersama hadirat Tuhan, bersama Tuhan kita Yesus Kristus, atau di penghukuman selama-lamanya. Nah, kita harus menyadari ini Bapak Ibu. Banyak orang Kristen tidak menyadari ini, bahwa dirinya adalah makhluk kekal. Kenapa saya katakan tidak menyadari? Karena kebanyakan orang Kristen tahu bahwa mati ada konsekuensinya, apakah ke surga atau ke neraka, tetapi hidupnya tidak mempersiapkan kemana dia akan pergi. Kalau saya tanya di sini, siapa yang mau masuk neraka? Pasti tidak ada yang angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan, kita doakan bersama-sama. Amin. Tetapi pertanyaan itu seandainya dibalik, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana sikap kita, itulah sebenarnya jawaban kita di keseharian kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dengan menyadari bahwa kita ini makhluk kekal, harusnya kebutuhan kekekalan adalah sesuatu yang mendesak. Katakan bersama saya, mendesak. Kebutuhan yang berhubungan dengan kekekalan harusnya penting, urgent, kritis. Tapi kenyataannya, orang percaya, orang Kristen, kita lihat secara umum, kalau di luar sana ada kawin cerai, orang Kristen ada kawin cerai. Kalau kita lihat di luar sana ada pemakai narkoba, orang Kristen banyak makai narkoba. Kalau kita lihat di luar sana, orang mengejar dunia pangkat jabatan, orang Kristen terlebih lagi. Bahkan ada istilah populer bagi orang-orang Batak, menjadi filosofi hidupnya. Dia hidup untuk Hamuraun, Hagabeun, Hasangapun. Nah, yang bersumber dari dunia. Bapak Ibu Saudaraku, dengan menyadari bahwa kita makhluk kekal, harusnya sesuatu yang berurusan dengan kekekalan adalah sesuatu yang mendesak. Apa maksudnya sesuatu yang mendesak? Bapak Ibu, seandainya kita sakit, atau saudara kita sakit, atau anak kita sakit, diponis dokter sakit ini, sebut satu penyakit, katakan jantung. Lalu dokter berkata, kamu harus berhenti merokok, kamu harus berhenti makan panggang, kamu harus berhenti ini dan itu, dan kamu harus olahraga. Kira-kira dilakukan gak Bapak Ibu? Dilakukan, amin. Karena apa? Mendesak, penting, urgent. Kalau tidak dilakukan, mati. Nah, itulah gambaran mendesak, penting. Demikian juga dalam bisnis. Dia sudah melihat ada di depan krisis,
ada di depan sesuatu hal yang mengancam bisnisnya, apa yang dilakukan? Dia berusaha dengan berbagai cara melindungi bisnisnya. Bila perlu dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sogok sana, sogok sini. Karena apa? Karena dia membayangkan suatu saat bisnis ini tidak lagi menghidupi dirinya, bahkan menjatuhkan harga dirinya. Dia tidak bisa terima itu. Sehingga apa? Mendesak, penting dia lakukan segala sesuatu. Itulah yang disebut mendesak, penting, sekalipun itu bukan contoh yang baik. Tetapi saya mau menggambarkan betapa orang mengerti ketika sesuatu mengancam dirinya, sesuatu merugikan dirinya, segala sesuatu pun dilakukan. Karena itu mendesak. Jangan sampai terjadi padaku. Nah, tahukah Bapak Ibu, hal kekekalan pun sangat urgent, sangat penting, sangat mendesak bagi setiap kita. Coba kita buka satu kebenaran firman Tuhan, Matius 10 ayat yang ke-28. Boleh ditampilkan? Matius 10 ayat ke-28. Sudah ketemu? Oh, di sini belum ya. Matius 10 ayat 28, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3, ya. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu takut kepada sesuatu yang membunuh tubuh. Apa yang membunuh tubuh? Sakit, penyakit. Apa yang membunuh tubuh? Kebangkrutan, hal-hal yang mengancam kita. Bahkan Tuhan berkata, jangan kamu takut terhadap itu. Tetapi takutlah terlebih kepada yang membunuh jiwa. Artinya gentarlah kepada kematian, kekekalan. Gentarlah kepada penghukuman kekal. Tapi kenyataannya Bapak Ibu Saudaraku, orang lebih takut miskin daripada takut kehilangan Tuhan. Orang lebih takut kehilangan harga diri daripada takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, betapa terbolak-baliknya dunia ini. Tidak tahu mana yang penting. Nah, hari ini saya mau mengingatkan kita, hal kekekalan itu penting dan mendesak. Amin Bapak Ibu. Hal kekekalan itu sangat-sangat dibutuhkan. Artinya Bapak Ibu, kenapa sangat dibutuhkan? Tahukah Bapak Ibu? Kematian ada yang tahu nggak di sini kapan dia mau mati? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Begitu terlahir, bisa 2 minggu lagi mati, bisa. Bisa sebulan lagi mati, bisa. Bisa umur panjang 50, bisa 70. Tetapi yang pasti tidak ada yang tahu. Keberadaan kita hari ini, pencapaian kita hari ini, inilah kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya hari ini masih melakukan hal-hal dosa, terikat dengan hal-hal dosa, siapa saya hari ini ketika saya menutup mata, tidak ada pembersihan, itulah saya. Apakah saya seorang pembohong? Apakah saya seorang, kita sendiri menilai diri kita. Siapa kamu hari ini, itulah kamu di hadapan Tuhan Yesus. Dan kita pasti menghadap pengadilan tahta Allah Bapa. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Artinya ketika kita mati, kalau kita belum sempat berberes, maka pilihannya
masuk ke penghukuman kekal atau masuk kepada kemuliaan kekal. Itulah saya katakan kenapa ini benar-benar penting dan sangat-sangat mendesak. Maka ini harus kita perkarakan Bapak Ibu. Kalau anak kita sakit, kita tahu ini urgent, penting, mendesak. Apapun bisa kita lakukan. Kalau kita melihat peristiwa tahun 2019 COVID-19, berapapun harga obat, kalau dia mampu dia akan beli. Apapun dilakukan untuk menyelamatkan tubuh. Menyelamatkan tubuh dari sakit penyakit. Bapak Ibu saudaraku, dari tubuh bisa selamat, tapi berapa lama? Tetap juga mati. Maka penting kita melihat jiwa kita ini hal kekal di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu saudaraku. Pertanyaannya, kenapa orang tidak memperkarakan hal kekal lebih dari segalanya? Kenapa orang tidak memperkarakan hal lebih dekat kepada Tuhan daripada hiburan-hiburan dunia ini? Bapak Ibu, karena ketidakmengertian tentang keselamatan. Orang tidak memperkarakan, tidak menganggap penting atau tidak menganggap urgent tentang keselamatan karena dia tidak mengerti sebenarnya tentang keselamatan. Dia berpikir percaya Tuhan Yesus sudah pasti selamat. Datang ke gereja tiap minggu sudah pasti selamat. Datang memberi persembahan persepuluhan ke gereja sudah pasti selamat. Belum tentu Bapak Ibu saudaraku. Keselamatan tidak sebatas penurutan kepada hukum-hukum. Nah, di sini kemelesetan kekristenan berabad-abad. Keselamatan adalah dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Katakan amin. Keselamatan bukan sekedar percaya Yesus lalu nunggu mati masuk surga, bukan. Tetapi keselamatan bagaimana manusia dikembalikan ke rancangan semula. Apa rancangan semula? Kejadian 1 ayat 27-28, supaya serupa segambar dengan Allah. Amin. Kejadian 1 ayat 27 kalau kita baca di situ. Baiklah kita menciptakan manusia serupa segambar. Tahu bahasa Bataknya Bapak Ibu? Tatopama manusia. Jolma. Satumiru rupa tudos tu pangalahon. Jadi debata manopa jolma asa tudos tu pangalahona. Jadi keselamatan adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan semula supaya manusia berperilaku seperti Allah. Inilah keselamatan yang sebenarnya. Tetapi pada umumnya orang menganggap keselamatan hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Pembela, Penolong, Pelindung. Lalu kita datang memuji-muji Dia, menikmati hadiratnya. Kalau kita nggak berubah, kalau kita nggak mengalami Tuhan, nggak selamat Bapak Ibu Saudara. Keselamatan itu seperti kita datang ke dokter. Kita tahu dokter yang terbaik. Di Batam siapa dokter yang terbaik Bapak Ibu? Sarumpait. Dokter bagian dalam itu ya. Kita datang. Pak, saya mau sembuh dari penyakit
kronis ini. Oke. Udah datang kita ya, udah berhadapan. Kamu mau sembuh? Ikutlah aku. Apa yang dikatakan Bapak Ibu? Diperiksa. Benar? Setelah diperiksa, dikasih resep. Setelah dikasih resep, dikasih aturan-aturan. Ya, dengar baik Bapak Ibu. Dia sudah memiliki dokter yang terbaik. Sudah memiliki resep. Sudah memiliki aturan-aturan yang didapat dari dokter. Pertanyaannya, bisakah dia langsung sembuh? Bisakah dia sudah langsung sembuh? Dia sudah punya semua. Dia punya uang untuk bayar dokter, dia sudah punya resepnya, dia sudah punya aturan-aturannya. Bisa nggak dia langsung sembuh? Tidak bisa. Dia harus mengikuti saran-saran dokter itu. Kalau dikatakan minum obat ini, dia harus minum. Kalau dikatakan jangan makan ini, dia harus stop. Kalau dikatakan kamu harus olahraga ini harus dilakukan. Barulah kalau dia taat, kemungkinan besar dia akan sembuh. Nah, demikian juga dengan keselamatan. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus sudah datang menebus dosa kita. Dialah dokter ajaib yang bisa menyembuhkan jiwa kita, yang bisa menyelamatkan kita. Kita percaya, kita berkata, Tuhan Yesus, aku percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah sampai di situ? Tidak, berlanjut. Dia katakan, ikutlah aku. Amin. Ikutlah aku. Nah, sebenarnya disinilah keselamatan itu dimulai ketika kita mengikut Dia. Firman Tuhan katakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ada tindakan-tindakan yang harus kita perkarakan setiap hari. Amin. Harus ada kita perkarakan setiap hari bagaimana kita bisa benar-benar selamat. Yaitu mengubah batiniah kita ini. Kita yang tahu siapa kita, Bapak Ibu. Pemarahkah, sombongkah, angkuhkah, kita yang tahu. Kalau ini keberadaan kita hari ini, angkuh, sombong, mungkin tinggi hati, kecewa, benci, pahit hati. Kalau ini keberadaan kita, lalu kita meninggal, maka setiap minggu pun kita yang mengucapkan pengakuan iman rasuli atau selamat atau berdoa Bapa kami tidak ada artinya. Tetap Tuhan menuntut dikembalikannya manusia ke rancangan semula, yaitu serupa segambar dengan Allah. Amin. Mari kita perkarakan diri kita. Kita naikkan pujian ini. Dan dalam jurang gelap kengerian, tak bertepi, Tuhanlah matahari di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Nah, Bapak Ibu, kenapa orang tidak menganggap hal kekal itu mendesak? Karena tidak mengerti tentang keselamatan.
Kalau kita mengerti, ternyata kalau supaya benar-benar sampai selamat, ternyata Tuhan menuntut kita untuk berubah. Katakan berubah. Amin Bapak Ibu. Tuhan menuntut perubahan dari diri kita. Maka dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang daripadaku. Artinya kita pikul kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan supaya terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau sakit penyakit itu mendesak, kebencian, amarah itu mendesak untuk bisa kita ubah. Amin. Mendesak. Saya rindu Bapak Ibu Saudaraku, jangan kita menganggap sepele apa yang masih tersisa di dalam hidup kita. Hal-hal buruk. Target kita dikembalikan ke rancangan semula, yaitu serupa segambar dengan Allah. Maka hal-hal yang membuat kita menghalangi pencapaian kita serupa segambar dengan Allah, kita harus berani melepaskan itu semua. Kita harus berani melepaskan kesenangan-kesenangan dunia. Kita harus memperkarakan ini di hadapan Tuhan. Karena kalau kita bawa ini Bapak Ibu Saudaraku, kita akan diperhadapkan kepada kekekalan. Kita akan diperhadapkan kepada kekekalan selama-lamanya. Selama-lamanya berapa lama Bapak Ibu? Berapa lama Bapak Ibu selama-lamanya? Lama gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau dipikir-pikir hidup yang 70 tahun itu, kalau dibandingkan dengan air lautan itu hanya setetes. Kenapa enggak kita manfaatkan hidup kita yang sisa ini? Ya. Kalau dia sudah 40 tahun berarti sisanya kurang lebih 30 tahun. Kenapa enggak kita manfaatkan untuk terus mengenal Tuhan, untuk terus mengasihi Tuhan? Maka Bapak Ibu, kalau kita menyadari kekekalan itu, sebenarnya ikut Tuhan itu tidak bisa sambilan. Amin. Enggak bisa sambilan. Justru Tuhanlah yang utama di atas segalanya. Tuhanlah yang utama. Dialah yang menjadi fokus hidup kita. Dialah yang menjadi raja kita. Dialah yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Bapak Ibu, tapi kenyataannya apa? Yang menjadi fokus kita yang utama, karir kita. Yang menjadi fokus utama dalam hidup kita, kehormatan. Apapun yang sifatnya bisa dilihat dunia supaya kita bangga. Bapak Ibu Saudaraku, sehingga segala sesuatu bisa kita usahakan untuk mencapai itu, padahal itu belum tentu, bahkan tidak bisa membawa kita kepada kekekalan. Yang membawa kita kekekalan ketika kita benar-benar berubah menjadi pribadi-pribadi seperti Yesus. Amin. Biar ini kita perkarakan. Coba dari yang rendah tadi. Bukanlah sebuah kinar, amin, tapi saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama,
tarikan napas tak terhela, kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Dikatakan yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Jadi sebenarnya kalau ditanya, kita sendiri pun bertanya kepada diri kita udah tahu sebenarnya kemana kita pulang. Dari mana? Dari kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita bisa berkata yang aku tahu pasti kemana aku pulang itu hanya diperuntukkan kepada orang yang mengerti, mengerjakan keselamatannya. Amin. Dia tahu, Tuhan, apa yang kurang dari hidupku, maka Tuhan akan memberitahukan. Amin Bapak Ibu. Inilah yang urgent dari hidup kita. Kesucian hidup. Itu urgent, mendesak, penting. Kedekatan dengan Tuhan. Itu urgent, mendesak dan penting. Kalau kita punya masalah, tentu itu penting. Amin Bapak Ibu. Masalah keluarga, masalah ekonomi itu penting. Tetapi Bapak Ibu, jangan sampai kita melupakan yang terpenting. Itu masalah kita yang sesungguhnya. Masalah kita adalah Tuhan. Mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan jadi masalah? Artinya Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan satu hari itu masalah. Kalau kita tidak bisa menikmati hadirat Tuhan di hari-hari kita, itu masalah. Kalau kita menyakitkan hati Tuhan, itu masalah. Jadi bukan hanya sekedar masalah-masalah dunia ini masalah, enggak. Tetapi masalah kita yang sesungguhnya, masalah yang berurusan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Anggap ini masalah. Jangan kita hidup sepanjang hari menikmati dunia, ketawa ketiwi tanpa merasakan Tuhan, itu enggak masalah. Masalah besar kalau kita tidak bisa menikmati Tuhan sepanjang hari. Amin. Katakan kiri kananmu, itu masalah lu, Eda. Amin. Lae. Amin. Tapi Bapak Ibu, karena pengaruh dunia ini yang terlalu maju sekarang, hiburan-hiburan, kita bisa nonton TV berjam-jam, kita bisa main HP berjam-jam, kita tidak menganggap itu masalah. Kita kehilangan hadirat Tuhan, kita nggak menganggap itu masalah. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita menyadari keselamatan itu tinggi, bukan sekedar percaya, harusnya menit ke menit itu kita manfaatkan untuk kita boleh terus mengenal Tuhan. Karena setiap hari Bapak Ibu, Tuhan terus memberikan kita makanan. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui rema, melalui logos, melalui nasihat-nasihatnya. Firman Tuhan katakan seperti Yesus menghidupinya, makananku melakukan kehendak Bapa. Artinya ada sesuatu yang terus dia dapat dari Bapa. Asupan-asupan suara Tuhan. Itulah yang menjadi rema, menjadi daging. Sehingga dia disebut firman yang menjadi daging. Demikian setiap kita. Untuk kita berubah, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Ini urgent, ini penting. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Perubahan-perubahan kita ini penting, maka kita harus punya prinsip. Tiada hari tanpa berubah. Amin. Maka ketika ada sesuatu hal yang membuat kita marah, yang membuat kita jengkel, yang membuat kita kecewa, disitulah saatnya kita mengubah kodrat.
dosa yang ada di dalam diri kita. Setiap hari disitulah kita menemukan berkat-berkat yang sesungguhnya. Bapak Ibu, gereja kita ini hadir untuk mengingatkan kita bahwa yang terpenting adalah hal kekal. Amin. Gereja kita ini hadir untuk mengingatkan bahwa yang terpenting itu adalah kesucian hidup, pengharapan akan langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab. Sebenarnya inilah gaya hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ini gaya hidup Tuhan kita. Setiap hari Dia hidup suci, hidup benar. Harus ada Bapak Ibu kerinduan kita untuk mencapai pribadi yang sudah menebus kita. Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus berani kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa artinya kehilangan gairah-gairah hidup dunia ini. Menjadi gairah hidup yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, mari saya mendorong kita, lihat diri kita ke dalam. Lihat diri kita ke dalam apa yang masih kurang dari hidup kita. Nah, jadi harus ada prinsip krisis di dalam hidup kita. Jangan kita merasa nyaman. Saya sudah pasti selamat. Saya sudah pasti masuk surga. Yang Tuhan suruh jangan khawatir tentang dunia ini. Amin. Janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, tentang hal-hal dunianya kita disuruh jangan khawatir. Jangan cemas. Tetapi untuk hal kekekalan Bapak Ibu, kita harus gentar. Katakan bersama saya, gentar. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan. Coba kita baca 2 Korintus 5 ayat 9. 2 Korintus 5 ayat 9. Sudah ketemu 2 Korintus 5 ayat 9, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Tahu enggak Bapak Ibu, siapa yang mengucapkan firman Tuhan ini? Oleh ilham Roh Kudus. Ini kata-kata dari Paulus. Tahu siapa Paulus Bapak Ibu? Seorang yang bersungguh-sungguh memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita melihat dari pernyataan ini, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Apa yang tidak dilakukan Paulus, semua dia sudah lakukan. Tetapi Bapak Ibu, dia masih gentar, jangan-jangan. Dikatakannya, dia berusaha untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Jadi ada kekhawatiran, ada sesuatu yang mendesak dari dirinya. Jangan-jangan saya tidak selamat. Bapak Ibu, seolah-olah berarti Bapak nggak yakin selamat. Nah pertanyaannya yang sering, kamu yakin selamat? Kalau kita berani bilang yakin, udah pasti selamat. Belum tentu. Kita memang harus yakin selamat, amin. Dan kita juga harus yakin mengerjakan keselamatan itu dengan gentar. Bapak Ibu Saudaraku, fokus kita, pelayanan kita adalah membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan. Untuk boleh berpengharapan akan langit baru, bumi yang baru yang Tuhan janjikan. Untuk boleh bersama-sama, sehati sepikir, saling berangkulan untuk tujuan yang sama, yaitu ke rumah Bapa di surga. Amin Bapak Ibu Saudaraku.
Jadi pelayan-pelayan Tuhan, puji Tuhan, hari ini sekaligus kita akan mentabiskan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Saya mau ingatkan, sekalipun kita sudah melayani Tuhan, dengan hormat saya katakan, belum tentu kita selamat. Kalau tentu digarisbawahi, kalau kita tidak berjuang sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Tetapi kalau itu menjadi dasar kita akan menyadari betapa krisisnya, betapa pentingnya jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan, kalau kita menyadari kita perlu diselamatkan, betapa susahnya berjuang hidup berkenan kepada Tuhan, barulah di situ Tuhan akan kasih hatinya untuk melihat jiwa-jiwa yang pada dasarnya kita tahu belum selamat. Bapak Ibu, ada dua yang tersesat sebenarnya dalam pencarian akan Tuhan. Pertama, orang yang tersesat di luar gereja. Orang yang tersesat di luar gereja udah jelas, dia masih mabuk-mabukan, dia masih dunia malam, dia masih menikmati dunia ini, udah pasti itu tersesat. Dan tentu kita juga harus menjadi berkat, menginjil, menjadi berkat di luar sana. Amin. Supaya terang kemuliaan itu dilihat mereka dan mereka boleh mengenal Tuhan. Tetapi ada juga yang tersesat di dalam gereja. Siapa yang tersesat di dalam gereja? Contohnya seperti seorang kaya yang datang kepada Yesus. Dia bertanya, Tuhan, bagaimana masuk dalam kerajaan surga? Saya yakin dia adalah orang yang rajin ke gereja. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan lakukan ini itu. Dia berkata, saya sudah melakukan itu semua sejak saya muda. Tetapi Bapak Ibu, akhirnya Tuhan Yesus berterus terang, kalau engkau mau sempurna, juallah seluruh milikmu dan ikutlah aku. Inilah orang-orang yang tersesat dalam gereja. Kelihatannya sudah tidak minum, tidak mabuk, tidak lagi melakukan hal-hal dosa yang bisa dilihat, tetapi hatinya tertinggal di dunia. Tetapi batiniahnya tidak berubah. Tetapi tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Inilah orang-orang yang tersesat di dalam gereja. Yang tidak mengerti hati Allah Bapa. Seperti perumpamaan anak yang hilang. Ketika saudaranya pulang, si bungsu pulang, lalu ayahnya memberikan pesta menyambut kedatangan anak yang hilang itu. Apa kata saudaranya? Bapak, aku sudah sekian lama tinggal bersama-sama dengan engkau, tetapi tidak pernah engkau memotong lembu untukku. Bapak Ibu saudaraku, dia tersesat di dalam rumah bapaknya. Kenapa? Dia nggak mengerti hati bapaknya. Yang dia mau urusannya sendiri. Dia mau berpesta pora dengan teman-temannya. Nah, jangan-jangan kita tersesat di gereja, di dalam gereja. Kita sudah merasa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, padahal Bapak Ibu, hanya untuk menyenangkan hati kita. Tipis. Kita sudah berasa melakukan sesuatu untuk Tuhan, padahal hanya untuk benar-benar membuat kita senang semaunya sendiri. Jangan sampai kita tersesat di dalam gereja. Amin. Apa tandanya kita tidak tersesat di dalam gereja? Kita mengerti maunya Tuhan.
Kita mengambil bagian dalam pekerjaannya Tuhan. Tahu Bapak Ibu, seorang anak yang tahu pekerjaan orang tuanya, dia akan berkata, apa yang bisa kulakukan Bapakku? Amin. Jadi sebenarnya kekristenan itu berbicara tentang hubungan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Pelayan-pelayan Tuhan, mungkin hidupmu dulu berantakan. Mungkin dulu kita mengalami hal yang buruk, tetapi kalau kita mau, kita akan diubahkan Tuhan. Tetapi tidak sampai di situ. Kita harus mengerti dan mau terus meminta apa yang bisa kulakukan Tuhan. Amin. Jadi krisisnya kekekalan itu bisa kita mengerti ketika kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi kita bisa berkata, hidupku dulu bagai bencana, tiada berarti lagi kehidupanku, gelap gulita tiada menentu. Namun tanganmu mengangkat aku, membentukku lagi jadi bencana baru kehidupanku. Indah terancam dalam selamanya ku ingat, selamanya ku ingat kebaikanmu yang telah kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagimu Tuhan, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayanimu. Bapak Ibu, Jemaat Tuhan, GSKI Theophani SP juga di sini. Apa kepanjangan SP Bapak Ibu? Di sini Seipanas. Di sana Sentosa Perdana. Wah, luar biasa ya. Tidak ada yang kebetulan. Nah, mari kita bersatu hati untuk mencapai target ini. Keselamatan itu bukan sekedar masuk surga, tetapi diubahkannya kita menjadi pribadi-pribadi seperti Yesus. Amin. Bersama kita bisa saling mengingatkan. Maka di tempat ini kita membentuk pengurus-pengurus. Saya rindu kita semua bersatu hati. Amin. Tim penggembalaan tetap seperti yang semula. Tetapi sekalipun tim penggembalaan ada terkhusus di sini dan ada terkhusus di sana, kita semua satu. Amin. Demikian juga jemaat Tuhan. Kita jemaat di sini dan jemaat di sana satu. Jadi kalau ada di sini suka, di sana duka, kita sama-sama merasakannya. Kalau di sini, di sana ada duka, di sini ada suka, kita sama-sama merasakannya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun didoakan di sini bersama-sama, itu sudah menjadi satu kesatuan. Nanti kita akan mendoakan pengurus GSKI Seipanas, GSKI Theophani Seipanas, dan GSKI Batu Haji, SP Batu Haji, kita akan doakan bersama-sama di tempat ini. Nah, pesan hari ini, mari miliki hati yang krisis akan hidup ini. Amin. Akan kekekalan. Hal-hal
yang berhubungan dengan kekekalan itu urgent, mendesak. Kekecewaan, amarah, kebencian, hal-hal buruk dalam diri kita itu mendesak untuk diselesaikan. Sama halnya dengan anak sakit, bisnis kurang baik, itu mendesak untuk diselesaikan. Demikian juga batinia kita yang belum beres. Amin Bapak Ibu. Mari kita serius untuk melepaskan semua ini. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan. Kami mau Bapa. Kami mau mengubah hidup kami terus menerus. Kami mau menjadikan hal kekekalan adalah hal yang mendesak. Terima kasih Bapa. Bapa, ingatkan kami terus ya Tuhan, bahwa ada hal-hal yang mendesak dari hidup kami yang harus kami bereskan ya Bapa. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu. Kami mau melepaskan segala hal yang tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Ubah kami ya Roh Kudus. Jamah kami ya Tuhan. Kami rindu ke depan, semakin terus bertumbuh, semakin menjadi sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Baiklah, saat ini kita akan mendoakan pengurus-pengurus pelayan di tempat ini dan juga di SP. Jadi saya akan panggilkan Bapak Ibu Saudaraku seperti yang saya sampaikan tadi, kepengurusan di SP dan di tempat ini memang sudah kita bentuk sehingga ada pengurus yang baru dan juga ada pengurus yang lama dimutasi ke tempat ini. Amin. Untuk itu kita akan doakan bersama-sama. Saya panggilkan untuk pelayan-pelayan GSKI Theophany Seipanas. Yang pertama Bapak PDP Joni Mart Sitio ST, dimutasi dari GSKI Theophany SP ke tempat ini dan di tempat ini sebagai wakil gembala. Kami persilakan Pak, boleh ke depan menghadap kepada jemaat. Selanjutnya kami panggilkan Bapak PDP John Tri Tinambunan ST MPD, dimutasi dari GSKI Theophany SP Batuaji ke tempat ini sebagai pengurus sekretaris. Lalu saya panggilkan Saudari Foni Yurika Norce Mawu sebagai bendahara di tempat ini. Lalu saya panggilkan Bapak Parlaungan Silitonga BBA sebagai koordinator diakonia di tempat ini. Oke, mungkin bergeser sedikit sini Pak. Ya, sini. Nah, selanjutnya kita juga akan mendoakan pengurus yang baru di GSKI Theophany SP Batuaji. Yaitu saya panggilkan Bapak Roy Martin Marpaung STH sebagai sekretaris di SP Batuaji. Selanjutnya Bapak Sahala Sihombing sebagai bendahara. Mari Pak. Lalu Saudara Darson Utagalung sebagai ketua bidang media dan sound di Theophany SP
Batu Haji. Oh, beliau lagi ini tadi ya. Oke. Langsung melaksanakan tugasnya Bapak Ibu. Kita akan mendoakan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini sekaligus juga di GSKI Theophany SP. Bapak Ibu, inilah pelayan-pelayan kita di tempat ini dan juga pelayan-pelayan yang baru di GSKI Theophany SP. Nah, Bapak Ibu, biarlah izinkan kami melayani Bapak Ibu. Izinkan kami untuk menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Kita akan mendoakan pelayan-pelayan Tuhan. Selanjutnya saya minta Bapak Ibu, ketika saya membacakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu boleh mengaminkan di dalam hati. Dan selanjutnya akan ada komitmen pertanyaan yang Bapak Ibu harus lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari pelayan-pelayan Tuhan boleh menghadap mimbar. Demikian firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Dia, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Katakan bersama saya, amin. Bapak Ibu, dengarkan pertanyaan ini. Di akhir dari pertanyaan ini, jika Bapak Ibu setuju, katakan, ya saya bersedia. Di hadapan jemaat, saya mempertanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau bersedia sungguh-sungguh jadi teladan bagi jemaat Tuhan? Apakah Bapak Ibu mau sungguh-sungguh jadi alat Tuhan, jadi saluran berkat bagi Tuhan? Jika ya, jawab tegas, ya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Amin. Apakah Bapak Ibu bersedia menunaikan tugas pelayanan yang ditugaskan kepada Bapak Ibu Saudara? Jika ya, jawab saya bersedia. Ya, saya bersedia. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan. Saat ini di hadapan jemaat Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kami melantik pengurus pelayan GSKI Theophany SP dan juga GSKI Theophany Seipanas periode 2025-2027 di dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian, ku perlu kau Tuhan. Perlu kau Tuhan, ku perlu kau Tuhan, hanya kau yang ku perlu Tuhan, ku perlu kau Tuhan. Perlu kau
Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu. Ku perlu pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Ini doaku, ini doaku. Ini doaku. Ini doaku. Janganlah Tuhan lalui. Bila pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui. Bila mari kita arahkan tangan kita. Bapa, ini setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau pilih ya Bapa, untuk mengambil beban pelayanan ini ya Tuhan. Kami percaya tidak ada yang kebetulan ya Tuhan. Semua sudah Engkau rancangkan ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa buat pelayan-pelayan Tuhan saat ini ya Bapa, yang sudah Engkau tempatkan ya Tuhan. Kami bersatu hati, biar mereka menjadi pelayan-pelayan yang takut akan Tuhan, yang mau Tuhan menjadi teladan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kami minta ya Bapa, biarlah Tuhan memberikan hati-Mu ya Bapa. Engkau memberikan ya Bapa hati yang haus, lapar akan Engkau Tuhan. Biar ya Bapa, tujuan hidup mereka adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih anugerah Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan, wibawa Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat Tuhan, kasih karunia Tuhan, sukacita Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Dalam nama Yesus, kemurahan Tuhan turun atas hamba-Mu ini ya Bapa. Kebaikan-Mu, kasih-Mu melingkupinya, memampukannya ya Bapa, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang daripada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang terus merancangkan kebaikan-kebaikan-Mu untuk boleh disalurkan melalui anak-Mu ini ya Bapa. Perlengkapi hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang terus memberikan hikmat, memberikan pengertian kepada hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau juga ya Bapa yang mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau menyatakan kasih-Mu, wibawa-Mu, rencana-Mu yang indah atas hamba-Mu ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, pelayanan ini adalah milik-Mu, dan Engkaulah yang memperlengkapi hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Teruslah Roh-Mu menuntun hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini.
untuk melakukan kehendak-Mu dengan tepat ya Bapa. Bukan seberapa banyak yang bisa kami lakukan, tetapi seberapa tepat yang kami lakukan dalam pelayanan kami ya Bapa. Urapi setiap kami ya Tuhan. Demikian juga pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang lainnya ya Bapa. Satukan hati kami Bapa, melihat betapa krisisnya kehidupan ini sehingga kami mau ambil bagian dalam penderitaan-Mu, yaitu menyelamatkan banyak jiwa ya Tuhan. Satukan hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Amin. Selamat, Tuhan memberkati. Selamat. Cek. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah baru saja dilantik menjadi pelayan-pelayan Tuhan, baik yang berada di GSKI Seipanas maupun di GSKI Teofani SP. Sebagaimana firman tadi ya Bapak Ibu, jangan sampai tersesat di dalam gereja. Tapi marilah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, memberikan hati kita. Maka Tuhan akan memperlengkapi kita, amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Pak Ramses Tampu Bolon. Kami persilahkan. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi kami mengucapkan selamat buat Bapak Ibu yang telah ditempatkan di pos yang baru. Dengan semangat yang baru kita berjuang buat jiwa-jiwa. Kami juga berterima kasih, bersyukur, dan kami sangat bersuka cita Bapak Ibu atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Ada yang dari Tanjung Uncang, Bengkong, dan banyak dari yang jauh sekali. Terima kasih Bapak Ibu ya buat kehadirannya. Tetap bersuka cita, Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya. Bapak Ibu, warta kita untuk sepekan. Ada doa malam melalui live streaming untuk di GSKI Teofani. Doa malam itu minggu kedua dan minggu ketiga. Minggu pertama kita adakan komsel dan minggu keempat begitu. Jadi mari Bapak Ibu hari nanti disampaikan di berita di warta berikutnya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk hari Sabtu ada ibadah pemuda Bapak Ibu. Untuk ibadah pemuda masih di SP dulu ya. Untuk anak kami Joshua berjuang dulu dari Batu Ampar ya Bang ke SP. Tetap semangat ya. Jadi Erik ya. Jadi tetap di sana dulu sementara. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya ya. Masuknya pukul 19. Besok ya anak-anak kami pemuda jangan lupa. Dan juga besok hari Sabtu pukul 18 ibadah waski di SP ibu-ibu. Mari kita hadir. Setelah ini jangan pulang dulu Bapak Ibu, ada perjamuan kasih buat kita. Ya, kita makan bersama. Dan satu lagi, mohon maaf buat mati lampu tadi yang bolak-balik. Ini ibadah perdana, sekalian juga kita menguji dayanya Bapak Ibu. Jadi nanti dayanya bisa kita tambah ya Pak Gembala. Ibadah berikutnya nanti kita pastikan minggu kedua lah ya dari sekarang, dayanya sudah kita tambah ya Bapak Ibu.
Jadi jangan takut datang ke sini ibadah. Kita pastikan nanti nggak mati lampu lagi, ya. Oke, demikian warta buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ibadah syukur kita sudah selesai. Saya mengundang kita bersama bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Mu. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidup adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Doa penutup dan doa berkat kami serahkan kepada Bapak Andreas Siregar. Tuhan dan Raja-Ku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidup adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untuk. Sampai ku tua nanti, sampai di sorga nanti, Sampai tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini, Bapa. Karena anugerah-Mu kami boleh berkumpul di tempat ini. Bapa, kami ingin berguna bagi pekerjaan-Mu. Kami ingin mengambil bagian untuk mengabdi kepadamu, Bapa, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan taruh dalam setiap hati kami. Kami bersyukur dengan pembukaan cabang di tempat ini. Semuanya kami lakukan bentuk pengabdian kami hanya kepadamu, Bapa. Berkatilah tempat ini, lewat tempat ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, mendengarkan suara kebenaran, diubahkan menjadi serupa seperti putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap rangkaian acara dari awal, pertengahan, sampai kami akan mengakhiri pertemuan ini. Semua karena campur tangan-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kiranya sempurnakan berkat-Mu atas setiap kami. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Putranya yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita,
mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya, sampai di langit yang baru, bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Kita yang percaya sambut berkat-Nya, bersama-sama katakan amin. Salam. Hari Minggu ada ibadah ya Pak? Hari Minggu ada ibadah Bapak Ibu jam 10. Mari datang hari Minggu kita bersama-sama di tempat ini.